ada pengadilan HAM, itu harus ada di Papua. Nah sekarang adik-adik lihat atau teman-teman lihat dari 2001 sampai sekarang pengadilan HAM belum ada di Papua. Bagaimana toh mau sidang perkara pengadilan HAM? Tidak ada. KKR juga belum ada di Papua. Bagaimana kita mau selesaikan KKR? Hah? Perwakilan Komnas HAM ada di Papua, tapi dia tidak punya kewenangan pro justisia. Yang punya di Jakarta. Jadi kalau kasus di sini, kita punya teman-teman yang di Komnas HAM ini, kakak-kakak yang di Komnas HAM ini, dong pantau-pantau saja. Dong pantau dong ke lapangan. Selesai itu, balik karena tidak punya kewenangan pro justisia, dong kirim ke Jakarta. Kalau Jakarta tidak penyelidikan baik, tidak tindak lanjut baik, kasus Papua tidak selesai. Pelanggaran di Papua tidak selesai. Makanya kasus-kasus yang sekarang lihat Habib Pura, Wasyur, Wamena, tambah dengan yang terkini, misalnya di Duga, di Intan Jaya, di Pegunungan Bintang, tidak ini karena memang kita punya Komnas HAM di Papua ini, dia tidak punya kewenangan untuk penyelidikan, begitu. Kemudian ada undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Undang-Undang 40 tahun 2008. Jadi undang-undang ini atur supaya tidak boleh ada diskriminasi ras. Jadi dengar yang tahun 2019 sebelumnya ada peristiwa rasis itu tidak boleh, dilarang oleh undang-undang ini untuk keluarkan kata-kata yang rasis. Saya kalau peristiwa rasis nanti teman-teman atau adik-adik ingat waktu peristiwa di Surabaya. Teman-teman di Ormas di Surabaya dibekengi oleh militer, polisi keluarkan kata-kata yang monyet-monyet untuk Papua, tapi ada kalimat lain usir-usir Papua. Nah itu kalau penerapan undang-undang ini kena mereka. Tapi yang terjadi tidak ada penegakan hukum, tapi ini nanti kita yang demo di proses hukum tuh, gitu. Undang-undang ini 2008, kalau tarik sampai sekarang seberapa tahun? Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. 12, ya, 13. Sudah lama kan? Jadi undang-undang seperti kalau kita bicara kasar, biasa undang-undang dibuat, itu diumumkan dalam lembaran. Ini saya jelaskan aja pour teknis ya. Undang-undang dibuat 2008, diumumkan dalam lembaran negara. Kalau diumumkan dalam lembaran negara itu semua orang dianggap tahu. Dari Jawa sampai di Papua dianggap tahu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya ada. Nah sekarang 2008 ada, rasis masih terus terjadi, itu berarti ada yang melanggar, toh? Kemudian tidak ada sanksi. Nah ini undang-undang di mana? Nah kalau kamu bicara kasar, tadi ada di tempat sampah, toh? Tak berguna. Gitu. Oke, ada lagi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, begitu. Dari 2006 ada perubahan lagi sampai 2014 itu. Jadi kalau ada korban di Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang yang kemarin anak-anak dapat tembak itu, situasi begitu sebenarnya ini undang-undang ini dilindungi. Ada pelanggaran HAM, saksi, korban itu harus sudah ada. Ada sekarang lembaga perlindungan saksi dan korban. Itu harus turun dan kemudian lindungi orang-orang yang terkena dampak. Nah sekarang kalau tidak ada sama lagi, tak? Nah ini adik-adik kalau baru masuk, jadi kalau belajar ini kan sedikit, belum tambah undang-undang yang lain, kepala sakit. Terlalu banyak undang-undang, tapi kemudian aplikasinya tidak ada. Lanjut. Satu negara yang kaya, undang-undang banyak, selesai undang-undang jadi yang tadi ya. Undang-undang jadi itu mandat dari undang-undang itu harus terbentuk lembaga. Jadi undang-undang contoh undang-undang
terbentuk Komnas HAM, Pengadilan HAM, Perwakilan Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Komnas HAM menjadi di Jakarta, perwakilan HAM ada di Papua tapi tidak punya kewenangan pro-justisia. Pengadilan HAM ada di Jakarta, Medan, Surabaya dengan Makassar. Kalau kita Papua nanti sidangnya ada pelanggaran HAM, harus berangkat ke Makassar baru sidang di sana. Nah, itu. Terus lembaga perlindungan saksi dan korban ada di Jakarta juga. Kita di Papua ada mandat dari Undang-Undang Otsus tadi, tapi sampai sekarang belum ada, gitu. Oke, coba saudara bayangkan, hari kaya, undang-undang banyak, institusi banyak, institusi jadi itu sarananya ada, gaji stafnya ada. Kemudian kalau tidak bekerja untuk masyarakat, ini apa ya? Hah? Jadi rugi negara sebenarnya, jadi rugi rakyat kalau kemudian institusi ada tapi tidak bekerja, begitu. Oke, lanjut. Nah, tadi undang-undang banyak, institusi juga sudah ada, cukup untuk menegakkan hukum tapi tidak kerja. Sekarang kita lihat fakta di Papua ya. Fakta di Papua ini saya coba cari dari tahun sebelum 69 ya. Nanti kalau lihat situasi yang dari sebelum 69, setelah 69 sampai zaman reformasi ini sambil ulang-ulang saja. Nanti penembakan di daerah ini berubah, penembakan di daerah lain lagi, nah berubah sampai nanti keliling seluruh Papua. Yang terbaru kalau kita tarik 2019 sampai 2021 itu Duga, Intan Jaya, Puncak lagi ada, kemudian Maibra, terus kemudian Pegunungan Bintang ya, Pegunungan Bintang, Yaukimo juga masuk, ini putar ya. Tidak berubah-ubah, padahal tadi regulasi institusi ada. Nah sekarang kalau data, ini ada data yang saya pakai Elsam dan ICTG, ini hasil penelitian. Jadi ini bukan data main-main, hasil penelitian. Jadi itu dia buat penelitian di daerah Biak, Manokwari, Paniai, periode 1960. Itu sebelum transisi, sebelum PPRA. Kemudian sampai 98. Saudara bayangkan di daerah ini saja 749 kasus, itu belum hitung korbannya. Itu kasusnya di sekian banyak. Ini belum tarik ke daerah Laparu, masih di daerah pesisir ya. Itu data dari Elsam Papua dan ICTG. Nah sekarang kalau laporan ASEAN Human Rights Commission itu, ini hanya nanti kalau tarik data yang valid itu teman-teman, kalau besok ada bisa penelitian, coba buat penelitian lagi yang detail lagi. Karena ini dari ASEAN Human Rights ini hanya 7778. Kenapa saya pakai data ini? Data yang valid, sudah ada hasil penelitiannya. Ini berapa tahun? 7778 berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Korbannya saudara itu, teman-teman yang di Lapago coba itu. Ini 77 dan 78, belum tarik yang 60-an, tarik yang sekarang. 1 tahun saja korban yang ini korban meninggal 4.146. Itu kalau saudara ingat itu operasi di hutan itu, dan mereka tembak masyarakat di sana seperti binatang. Nanti kalau tanya orang tua, ada orang belum tahu. Dan itu sadis. Termasuk di dalamnya itu juga ada dong pakai peralatan dari militer Amerika juga ada masuk. Jadi itu operasi bukan sembarang. Nah sekarang kalau tong tarik tadi karena kaya tadi, tong terlalu kaya, jadi tong harus
musnah di tanah sendiri. Gitu. Hanya 1 tahun saja, 4.146. Nanti di flash itu kalau ada yang mau copy data ada ya. Di flash tadi ada ini kan. Itu teman-teman kalau ini print saja referensi mau share ya. Yang data Human Rights Commission dengan Elsa ada. Mau baca ya. Gitu. Lanjut. Nah sekarang kalau tong tarik reformasi, ini semua daerah hampir dapat giliran ini. Saya tarik dari Biak punya, ini yang dong tembak orang di tower baru buang di laut itu. Sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Sorong ada, Timika ada, Meranduka ada, Nabiri ada, Sorong lagi ada, Acehpura 2000 ada, Wamena ada, Wasior ada, KRP 3 ada, Tolikara yang tadi saya cerita itu 11 waktu kejadian 11 orang ditembak, 1 meninggal 2015 itu. Nah tarik sampai sekarang itu Maibrat dan Pegunungan Bintang yang terbaru ya. Oke lanjut. Tadi kalau ada kasus-kasus itu dia punya mekanisme sudah ada tadi. Undang-undang ada, mekanisme lewat institusi yang tadi Pengadilan HAM dengan Komnas HAM, perwakilan itu sudah ada mekanisme untuk selesaikan. Bukan undang-undang tinggal, institusi tinggal terus tidak ada penyelesaian. Bisa penyelesaian. Nah sekarang di Papua itu ada contoh 4 kasus. 4 kasus yang diselesaikan lewat mekanisme HAM. Nah pertama itu kasus AB Pura 7 Desember 2000. Jadi AB Pura 7 Desember 2000 saya sendiri terlibat dalam advokasi kasus ini. Jadi kalau adik-adik dengar pernah ada penyerangan polsek oleh orang tidak dikenal. Ada polisi yang dibunuh, ada satpam di kantor otonom dibunuh, pembakaran rokok di sekitar lingkaran AB. Setelah itu aparat tidak dapat pelakunya, tapi dia operasi. Ada yang di asrama Ninmin. Asrama Ninmin kena operasi. Mahasiswa ditangkap semua, dibawa ke Makobrimob, ke Polres. Terus setelah itu asrama IMI, Ikatan Mahasiswa Ilaga. Nah itu dibawa lagi ke sana, ada penyiksaan di situ. Ada Yapen Waropen, ada perkampungan Kobakma di AB Pantai, terus di Skyline. Itu berapa titik sekali. Ada dalam operasi itu, kemudian penangkapan itu ratusan orang, ada yang dibunuh, ada pelecehan di dalam, nah, kemudian ada yang diproses ya, gitu. Nah, yang tadi proses aparat operasi, kemudian Komnas bikin KPP HAM, dia penyelidikan begini benar ada pelanggaran HAM, termasuk ada yang mengungsi. Pelanggaran HAM, rekomendasinya itu 25 orang pelaku pelanggaran HAM. Nah, sampai di Kejaksaan Agung pangkas dan 25 kembali 2 orang saja. Nah ini yang 2 orang pelaku ini itu Kapolres Jayapura Daud Siombing dengan Wadan Mob itu Joni Wainal Usman. Nah kita advokasi dorong sampai sidangnya di Makassar. Sidang Makassar, saksi dari masyarakat itu kuat sekali untuk mereka terbukti sebagai pelaku. Tapi terakhir pengadilan vonis 2 orang ini bebas. Begitu. Selesai vonis bebas, jaksa kasasi ke Jakarta, ke Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung juga vonis bebas. Begitu. Tidak ada pelaku, padahal faktanya ada masyarakat yang dibunuh, termasuk pelanggaran HAM yang lain. Nah itu satu contoh yang AB Pura, yang Papua yang sampai ke proses hukum sampai pengadilan itu hanya AB Pura. Nah, contoh lain itu Wasior 2001, Wamena 2003 dan Paniai 2014. Ini juga ada pembunuhan masyarakat di dalamnya, pelanggaran HAM.
Terakhir Paniai punya itu pembunuhan yang pelajar itu, penembakan yang pelajar itu. Nanti dengar Jokowi datang, dia bilang nanti saya selesaikan. Waktu awalnya presiden, sampai sekarang tidak. Nah, itu Komnas HAM penyelidikan ada rekomendasi pelanggaran HAM berat. Kemudian sampai di jaksa lama, coba bayangkan 2001, 2003 putar sampai 2018 baru dong bilang tidak ada bukti. Jadi dong kasih kembali lagi ke Komnas lagi, gitu. Yang Paniai juga sampai 2020 baru Komnas kasih kembali ke jaksa kasih kembali ke Komnas lagi. Jadi dia bikin takutan, kayak main-main saja. Padahal tadi undang-undang ada, institusi ada, gitu. Ini 4 saja. Tapi kalau mau tarik dari sebelum 69, setelah 69 sampai sekarang yang banyak itu belum sampai di sini, gitu. Jadi kita mau singkat saja, Papua ini ada pelanggaran HAM, tapi kalau kemudian kau bilang pelaku tidak ada. Saya dalam satu diskusi dengan Tom punya pimpinan DPR di Papua, pernah kita dorong kasus pelanggaran HAM ini yang waktu zaman sebelum ini ya, Gubernur NMB dan DPR sekarang ya, itu masa masih sebelum Pak NMB mereka ya. Itu saya bilang sama, waktu kita dorong begini, Ketua DPR lagi bilang begini, itu militer lo bilang tidak ada pelaku. Jadi saya jelaskan faktanya, saya bilang, Bapak kalau lo bilang terhadap pelaku itu biasa setan kalau datang dia bunuh orang pun tidak bisa dapat, karena memang setan tidak kelihatan toh. Kalau manusia ada, gitu. Jadi Bapak jangan ikut-ikut lagi bilang tidak ada pelaku. Kita dorong sama-sama orang Papua toh, gitu. Lanjut. Ini yang terbaru, data yang terbaru yang teman-teman dari kita paham dan kontras baru ada penelitian. Itu ada 63 kasus ya, 63 peristiwa. Depo korban itu sampai 371. Ini termasuk nanti ada bagi lagi, ada data tapi bagi lagi termasuk pembunuhan di dalamnya juga ada. Itu yang nanti kalau lihat yang Intan Jaya, Duga termasuk di Maibrat sana juga sudah ini. Jadi nanti kalau perhatikan sebenarnya dalam proses yang awal penangkapan, penahan, penyitaan sampai proses hukum itu tidak boleh ada penyiksaan sesuai dengan undang-undang anti penyiksaan itu, konvensinya tidak boleh ada. Tapi faktanya dalam penelitian yang terbaru ini itu masih ada, gitu. Pelakunya siapa? Setelah teman-teman penelitian itu paling banyak itu polisi urutan pertama, militer urutan 2, begitu. Yang antara sipil itu sebenarnya sedikit. Nah kemudian motifnya apa? Penelitian dari penelitian teman-teman ini, motifnya pertama itu sejarah masa lalu masih ada. Kekerasan ini timbul karena sejarah masa lalu masih ada. Kemudian motif kedua itu soal sumber daya alam masih ada. Karena mereka mengamankan bisnis-bisnis, akhirnya timbul kekerasan terhadap masyarakat. Motif ketiga baru arogansi. Tiba-tiba ada masyarakat kumpul aparat karena arogan, ya sudah pukul, siksa, tangkap juga begitu, karena lebih pada perilaku mereka secara pribadi, gitu. Oke, lanjut. Ya, ini dia punya faktor penyebab ya, meningkatnya kasus kekerasannya. Ini ada data dan LIPI, tapi saya ada masukan dari yang lainnya.
sejarah masa lalu belum diselesaikan. Ini soal PPRA yang kita sudah tahu bersama bahwa prosesnya tidak demokratis. Nah, ini belum diselesaikan, yang timbul masalah sampai sekarang. Kemudian pelanggaran HAM yang tadi saya cerita itu juga belum ada penyelesaian. Nah, itu juga sebuah persoalan itu. Yang berikut ada diskriminasi dan marginalisasi ya. Kalau kita teman-teman lihat di mana-mana di semua aspek sampai sekarang pun teman-teman lihat orang Papua masih terpinggirkan ya. Oke, itu yang terbaru lagi kita kritik soal perilaku aparat ya, masih terlibat dalam bisnis-bisnis sampai sekarang masih ada gitu. Sekarang kalau ikut yang lagi bilang sekarang lagi viral ya, Luhut punya ini tambang di Intan Jaya, Haris dengan Fatia ya dari Kontras bicara, itu benar dia ada terlibat di sana gitu. Bagaimana dia terlibat, yang pejabat negara, militer, tentu dia akan kendalikan militer untuk terlibat begitu. Jadi pola-pola ini masih ada. Jadi kita demo tolak di sana berhadapan dengan militer, sampai di pusat teman-teman yang bicara juga seperti Haris dan Fatia dikriminalkan dengan apa tuh kasus ini begitu. Nah, itu pendekatan militer masih ada. Kalau tarik ke Freeport itu teman-teman kalau perhatikan saja, aparat, polisi dan TNI kalau ada penelitian coba cek ke mereka. Kalau pengamanan itu Freeport kasih berapa per anggota begitu. Itu kali dengan sekian, misalnya dari 1000 anggota di situ kali, itu dapat datanya bisa per bulan saja atau kalkulasinya tahun bisa lumayan gitu. Nah, tahun tidak salah tahun sekitar 2007 itu Kontras dengan termasuk Kontras Papua buat penelitian yang mereka tanya ke Polda Papua, ini berapa aparat yang kawal di Freeport, terus apakah mereka dapat dana dari Freeport? Polda jawab bahwa ada sekian aparat yang jaga, dananya juga Freeport kasih. Kontras kalkulasi ini dapat miliaran begitu. Jadi berarti Freeport dengan aparat juga kuat. Nah, ini contoh bagaimana aparat terlibat dalam urusan-urusan publik di Papua ya. Nanti kalau teman-teman tarik yang terkini macam kemarin pun ada tim dari daerah lain datang bawa aparat. Jadi aparat sudah dari luar datang untuk pengamanan di sini, tapi dari daerah lain datang lagi bawa aparat. Jadi memang ini mereka terlibat dalam urusan-urusan publik banyak. Nah, hitung lagi anggaran. Itu berapa banyak anggaran rakyat sudah terpakai untuk pengamanan. Jadi akhirnya sedikit ongkos untuk pembangunan masyarakat sebenarnya. Oke, lanjut. Sekarang pertanyaan buat kita ya. Dari sekian banyak kasus yang terjadi, kenapa sampai negara dia tidak mau selesaikan? Ada dua hal penting saja yang saya ringkas. Negara dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Yang pelakunya adalah alat negara sendiri. Kalau tarik-tarik, misalnya tadi Intan atau kasus sebelumnya PPRA itu, kalau cek yang terlibat lakukan kekerasan itu, tarik yang pelaku di lapangan sampai ke pusat dapat. Bisa panglima terlibat, bisa presiden terlibat, sampai di lapangan. Makanya dia tidak mau selesaikan. Kalau dia selesaikan, dia kena menjerat dirinya sendiri. Begitu. Nah, seharusnya ada keberanian untuk proses supaya yang terlibat ya sudah proses hukum supaya negara ini lebih baik. Begitu. Yang kedua itu negara dia tidak mampu. Nah, ini berkaitan dengan aturan tadi dengan aparat. Nah, dia tidak mampu. Tadi saya katakan undang-undang banyak,
institusi juga banyak. Tapi contoh kalau pengadilan HAM itu, pengadilan HAM dia masih menggunakan mekanisme pidana umum. Jadi sidang-sidang itu hakimnya masih hakim umum, tidak hakim khusus yang pelanggaran HAM punya. Jadi kapasitasnya masih kurang. Begitu. Jaksa juga, jaksa yang tidak spesialis di pelanggaran HAM. Jaksa juga yang jaksa karir banyak, jadi akhirnya mereka tidak kuasai. Gitu. Nah sekarang ke Komnas lagi tadi. Kita yang Papua punya ini dia tidak punya kewenangan untuk penyelidikan. Panggil anggota kemari periksa kok terlibat dalam ini, tidak punya kewenangan. Nanti pantau-pantau dibawa ke Jakarta yang datang penyelidikan. Jadi jauh. Jadi ini kaitan dengan kapasitas. Nah itu juga berpengaruh sehingga banyak kasus-kasus HAM tidak berjalan ya. Oke lanjut. Ini tadi dari apa tuh? Penjelasan regulasi, institusi, kasus-kasus. Tentu adik-adik bertanya begini, ini kasus di Papua banyak sekali. Apa yang kamu buat? Apa peran mahasiswa dan pelajar Tolikara? Saya pikir ini saya kasih gambaran umum, nanti dalam studi belajar baik-baik ya. Belajar baik-baik yang hukum, yang kesehatan, yang ekonomi, yang IT, macam-macam disiplin itu belajar baik. Selesai itu coba diskusi, ambil langkah untuk pikirkan ini yang sama-sama bisa kita lakukan. Dari Tolikara itu harus dorong. Kalau terakhir nanti Papua ini tinggal terus hidup dalam masalah yang tidak selesai-selesai. Yang kedua, ini Komisi Tinggi HAM PBB ini orang sudah ketemu dengan dia di Jakarta dan dia tekan presiden untuk nanti datang. Dan dia tunggu undangan dari Indonesia untuk datang lihat situasi yang Papua. Tapi sampai sekarang Indonesia tidak undang dia. Nah kita undang supaya dia datang dilihat situasi yang sebenarnya terjadi di Papua. Dong tahu, tapi dong datang lihat. Begitu. Yang berikut, Tompo negara masih larang itu media-media asing yang liput dengan LSM asing. Jadi Tom buka supaya nanti kalau